Hey guys, welcome to Bedah Pangan. Di sini kita akan membedah makanan, dua jenis makanan, yaitu yang pertama kita ada beras konyaku atau beras shirataki ya, biasanya teman-teman familiar, dan yang kedua kita di sini ada beras merah gitu. Nah, di sesi kali ini kita akan membedah dari segi sensori. Kita akan nyobain makanannya, kita akan cobain rasanya, kita rasain teksturnya kayak apa. Terus habis itu kita juga akan membedah dari segi nutrisinya. Nah, untuk bagian nutrisinya kita akan dibantu nih sama Kak Putri. Oke, halo Kak Putri. Halo teman-teman semuanya. Oke, Kak Putri ini nutritionist ya, gitu ya. Dan di sini Kak Putri nanti bakal ngejelasin nih dari segi kesehatannya akan seperti apa ya dari makanan-makanan yang ada di depan ini. Nah, sebelum kita masuk ke nyoba-nyoba nyicip-nyicipnya, mungkin aku akan jelasin sedikit nih tentang beras shirataki dan juga beras merah. Nah, pertama untuk beras shirataki, mungkin teman-teman banyak yang familiar juga ya, atau sering denger nih, lagi trending banyak yang nyobain mie shirataki, beras shirataki. Nah, apa sih beras shirataki itu? Nah, di sini mungkin kalau bisa dilihat nih, yang pertama kalau dari teksturnya sendiri mungkin agak beda, sedikit berbeda dengan beras biasanya gitu. Nah, kenapa sih bisa berbeda? Karena sebenarnya dia itu beda. Kalau misalnya di beras merah itu kan dari grain yang memang dia digiling gitu ya, digiling lalu dia itu dipanen seperti itu, lalu dia bisa langsung diolah lah gitu, dimasak. Sedangkan kalau si shirataki ini itu terbuat dari tepung sebenarnya yang dicetak. Nah, tepungnya ini disebut tepung konyaku yang berasal dari iles-iles atau porang gitu. Nah, iles-iles atau porang ini sebenarnya ada juga di Indonesia. That's why sebenarnya si iles-iles dan porang ini bisa dibuat jadi tepung, lalu dia nanti dikeringkan ya. Biasanya dikeringkan dulu sampai kadar itu sekitar 12%, baru dia itu dijadikan tepung dan dicetak kayak gitu. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu mungkin seperti itu ya, itulah si beras shirataki. Sedangkan kalau kita masuk ke beras merah, beras merah ini dia itu sebenarnya sama ya sumbernya dari beras putih gitu, sebenarnya sama. Cuman yang membedakan adalah kalau misalnya si beras merah ini masih ada sekamnya karena penggilingannya itu tidak sempurna gitu. Beda dengan si beras putih. Nah, di sini kita akan icip-icip nih karena katanya dua-duanya ini tuh lagi trending nih buat teman-teman yang mau mulai diet sehat katanya gitu. Oke, nah kita akan langsung nyoba icip-icip aja ya Kak Putri ya. Boleh. Kita coba ke teksturnya dulu. Yang shirataki dulu. Oke, boleh shirataki. Silakan Kak. Kalau mau menggambarkan supaya teman-teman tahu, lucu aja kayak kerikil. Beda kayak nasi yang biasanya benar-benar kayak dia kecil banget juga ukurannya, berbeda dengan ukuran beras yang pada umumnya ya. Kalau misalnya itu, terus habis itu bentuknya juga nggak pasti, rada-rada abstrak nggak. Kalau misalnya beras yang biasanya kan dia benar-benar manjang ya, kayak gini aja gitu ya. Pasti. Kalau ini tuh enggak, terus dia benar-benar keras gitu. Aku ngerasanya, benar nggak sih? Benar. Aku juga berasa kayak kerikil ya. Iya benar ya. Impression pas ngeliat aja kok ini kayak kerikil. Bentuknya tuh nggak beraturan gitu loh. Terus jadi kayak kalau boleh aku ambil dibandingkan sama si beras merah ini. Nah ya, ini beras merah kurang lebih ya kayak beras putih yang teman-teman biasa temuin aja. Ya, cuma mungkin dia lebih keras juga. Iya benar. Karena ya yang tadi belum melalui proses yang lebih banyak juga gitu kan ya. Benar. Karena sumbernya sendiri beda ya. Kalau dia kan memang dari grain, lalu dia memang diolah, hanya digiling aja gitu. Sedangkan ini benar-benar dicetak. Mungkin itu kenapa bentuknya nggak beraturan ya kayak. Betul. Oke, nah ini menarik banget nih dari teksturnya sendiri. Sebelum kita makan pun kelihatan ya agak beda. Betul. Sekarang kita coba dig-in, kita coba icip-icip. Langsung. Kita coba yang nasi merah dulu kali ya. Merah dulu. Aku coba ambil juga ya. Boleh. Kita icip bareng. Baunya lebih sehat sih daripada nasi putih. Aromanya, iya benar-benar. Ada aroma apa ya? Aroma tanah. Aroma tanah benar. Kayak berasa fresh gitu. Biasanya kalau misalnya orang nggak pinter masaknya, nasi merah tuh keras, ya kan? Karena dia harus punya air yang lebih banyak dibandingin dengan nasi putih biasa gitu. Tapi kalau yang ini enak empuk, cuma ya kayak ada rasa serat-serat. Iya, yang ngebedain sama biasanya beras putih ya. Nasi putih kan biasanya nggak terlalu berserat ya. Iya betul. Beras merah ini berasa banget seratnya. Dan itu juga mungkin yang kita bahas nanti ya. Kenapa sih itu bisa berasa serat gini gitu? Apa dibalik serat-serat itu? Oke, sekarang kita coba diin ke yang kedua. Oke. Aromanya sih?
Aromanya nggak ada ya? Nggak ada ya, nggak ada aroma apa. Aku malah cium handscoon aku. Iya. Nggak ada kok, nggak ada. Coba ya. Oke. Ini menarik sih, mungkin karena dia tepung, penggambaran yang lebih tepat mungkin kalau kalian tahu mochi ya. Karena dia kenyal banget gitu. Terus juga surprisingly padahal berasnya keras, tapi ternyata ininya tuh kayak kenyal gitu. Mungkin karena dari tepung. Nah, kayaknya iya sih, karena tepung ya. Seingatku, coba nanti kita akan lihat komposisinya ya. Seingatku ada tepung kanji. Jadi mungkin dia ada rasa-rasa tepung gitu ya. Jadi kayak tepung dikasih air terus dimasak gitu. Iya, benar-benar. Tapi ya, aku setuju dia kenyal. Iya, beda benar. kalau tadi kita beras merah tuh lebih berserat gitu ya. Iya, benar. betul. Oke. Dari segi aroma sih nggak ada apa-apa ya. Jadi kalau buat dimakan sama lauk gitu mungkin lebih netral ya. Iya, gitu. Sama kayak beras putih gitu, netral. Mungkin itu kenapa orang banyak yang nyoba shirataki dan oke juga kali ya. Iya. Oke, tadi kita udah nyobain beras shirataki sama beras merah ya, dan dari rasanya sebenarnya dua-duanya sama-sama oke ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau nyoba makan gitu ya lauk mengganti substitusi dari beras putih atau nasi putih, bisa nyobain dari beras shirataki dan beras merah. Sekarang kalau dari segi nutrisi nih Kak, kita mungkin mulai dari yang shirataki dulu ya. Aku mau coba tanya. Nah di sini kan kalau di komposisinya nih ada tepung kanji, tepung iles-iles dan tepung kerang ya, tepung kerang. Nah, kalau komposisi sih dia nggak ada tambahan-tambahan nutrisi ya kelihatannya ya Kak ya. Iya betul. Mungkin ada something yang bisa di-share gitu kalau dari komposisinya. Sebenarnya menariknya beras shirataki ini dia terdiri dari tepung yang dimana orang-orang tahu kalau misalnya mau diet gitu ya, rendah karbohidrat itu tepung salah satunya gitu kan. Tapi ternyata per tepung-tepungan ini ketika dibentuk menjadi beras shirataki itu menghasilkan kalori yang cukup rendah, karena sebenarnya yang mungkin tidak bisa tertulis di dalam komposisi makanan itu shirataki sendiri kan terbuat dari suatu zat yang disebut glukomanan. Glukomanan adalah serat makanan alami yang dimana dia sebenarnya itu seratnya larut air, jadi sangat mudah dicerna oleh tubuh gitu. Nah, glukomanan ini yang berperan penting bahwa menyebabkan si shirataki ini jadinya dia zero kalori kalau orang-orang bilangnya. Sebenarnya masih ada kalorinya, tapi sangat-sangat sedikit jika dibandingkan dengan beras-beras lain gitu. Itu yang utama sih. Tapi memang betul kalau misalnya dilihat di dalam nutrition fact-nya atau informasi gizi itu tidak ada tambahan vitamin atau mineral apapun. Ya cuma yang seperti biasa saja yang ada pada nasi pada umumnya ya, jadi ada karbohidrat, tapi karena dia cukup padat komposisi tepungnya, jadi karbohidrat total, serat pangannya juga cukup tinggi dan ada garamnya juga karena kan ini dibuat dari tepung ya yang seperti tadi kamu jawab. Oke, menarik banget ya. Berarti sebenarnya kalau dari komposisinya itu dia tadi glukomanan ya? Iya. Oke, karena glukomanannya dan juga dari segi kalorinya lebih rendah ya seharusnya dibandingkan beras biasa gitu ya. Betul. Oke, itu menarik banget. Meskipun nggak ada tambahan vitaminnya, karena biasanya memang kalau untuk beras ini kita kan lebih butuh karbohidratnya ya. Sama yang jadi isu buat teman-teman nih pas lagi diet adalah kalori. Iya. Ya, bener banget kalori gitu. Oke. Nah di sini ada yang kedua mungkin yang menarik ya, serat pangannya gitu. Kalau misalnya dibandingkan gitu kalau sama atau si beras putih atau beras merah gitu, ada nggak sih kayak fakta-fakta mungkin serat pangannya itu dampak dari serat pangannya itu apakah si serat pangan penting gitu, atau mungkin ada nilai gizi lainnya yang penting ya bisa di-highlight di sini gitu. Mungkin Kak Putri bisa share. Iya, jadi serat itu sebenarnya di beras merah pun juga ada seratnya. Nah, cuma kalau misalnya yang tadi karena ini lebih ke buatan ya istilahnya. Nah, si glukomanan ini yang berperan memberikan serat untuk si shirataki. Oke, menarik banget ya tadi tentang nutrition fact-nya. Sekarang kita coba lihat kali ya, kalau di komposisinya ada macam-macam ya tadi. Kak Putri bilang kalau concern-nya itu di kalori nih, kita ngebahas kalori. Nah, ada satu nih yang menurutku menarik tentang serat pangannya yang ada nutrition fact itu. Ada nggak sih kelebihan dari si beras shirataki ini gitu ya seputar serat pangannya? Iya, seperti yang tadi aku katakan, tadi kan dia memiliki si glukomanan ini ya, yang dimana dia memang seratnya larut air, jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, memang dia ini katanya selain zero kalori tadi, seratnya cukup tinggi, jadi memang bisa melancarkan pencernaan, terus juga bagus untuk menghilangkan lemak-lemak jahat dari dalam tubuh, salah satu contohnya adalah kolesterol.
Jadi lumayan sering digunakan juga beras shirataki ini atau nasi shirataki untuk orang-orang dengan penyakit jantung, kardiovaskular, supaya dia bukan sembuh tapi lebih baik, kolesterol lebih turun kayak gitu. I see, oke. Ini menarik banget ya gitu. Aku pun baru tahu loh. Ini kayak fakta buat aku juga kalau ternyata bisa berdampak juga ya buat teman-teman yang kolesterol. Berarti ini juga kayak safe buat kalian gitu ya, terutama karena dia ada seratnya ini, si glukomanan ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke beras merah nih. Oke, kalau di beras merah mungkin kita nggak bisa lihat langsung ya, karena kalau misalnya di sini kita coba ambil ya. Nah, kalau di sini kita nggak ada nutrition fact-nya ya, dan komposisinya hanya beras merah. Jadi mungkin aku nanti akan lebih nanya ke Kak Putri, lebih ke apa aja sih mungkin kandungan di dalam beras merah itu, dan apa aja mungkin yang penting yang teman-teman perlu tahu, dan dampaknya ke kesehatan ya. Jadi misalnya apakah kayak tadi ada serat pangannya juga yang itu bisa berdampak juga tuh untuk teman-teman yang kolesterol atau seperti apa? Oke, jadi beras merah ini juga sebenarnya sama bagusnya seperti beras shirataki karena dia juga memiliki serat. Jadi kalau misalnya pasien di rumah sakit juga, itu dia mengandalkan beras merah ini untuk menurunkan kolesterolnya atau kondisi-kondisinya menjadi lebih baik. Biasanya dipakai oleh orang-orang yang punya diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, pokoknya banyak deh. Cuma karena tadi sekali lagi yang kayak aku bilang di awal, beras merah ini kan agak berserat ya. Kalau misalnya kita yang nggak terbiasa, rasanya berbeda dari nasi putih atau beras putih gitu. Dan orang yang nggak pinter masak, itu biasanya hasil jadi nasinya tuh keras, bener ya. Jadinya orang juga jadi, aduh ngapain sih makan kok kayak begini banget gitu. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke nasi putih. Tapi bukan berarti nasi putih itu juga nggak bagus gitu. Cuma beras merah ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi juga. Dan karena dia belum melalui banyak pengolahan, ya dia masih yang tadi Jackie bilang di awal, dia masih saripati dari grainnya banget nih gitu ya. Jadi dia kandungan vitamin dan mineralnya masih banyak banget. Sementara beras putih atau nasi putih yang biasa kita konsumsi itu ternyata kandungan vitamin dan mineralnya sudah berkurang sebanyak 60-90%. Oh, gitu. Iya, jadi banyak ini tuh juga ya. Iya, banyak banget. Ya, iya. Tadi itu udah nggak ada. Betul, dan itu belum dimasak ya. Jadi kan kalau beras atau makanan apapun kalau belum dimasak, misalnya kandungan gizinya 100%. Kalau udah dimasak kan nanti dia berkurang nih kandungan gizinya. Bayangin nggak, beras putih yang belum dimasak aja itu sudah berkurang 60-90%. Jadi menyisakan hanya karbohidrat aja. Nanti kalau udah dimasak ya berarti makin berkurang lagi zat gizinya gitu. Menarik. Ini fakta menarik ya teman-teman ya. Aku juga baru tahu nih kayak sebanyak itu yang terbuang waktu pertama dari saat digiling ya. Digiling sampai sekamnya itu nggak ada. Jadi beras putih berkurang. Lalu saat dimasak berkurang lagi gitu ya. Iya, betul. Oke, itu menarik banget ya teman-teman. That's why kenapa tadi juga fakta kedua yang menarik, banyak yang mungkin menderita penyakit juga ya kayak diabetes, kolesterol dan lainnya juga memilih beras merah karena seratnya dan juga tadi kandungan vitamin dan lain-lainnya ya masih ada. Iya, betul. Oke, nah itu menarik banget teman-teman ya buat siapapun sih ya, mungkin teman-teman yang mau mulai diet sehat gitu ya, mulai mengurangi nih mungkin dari segi kalori ya, karena mungkin pilihan-pilihan ini kalau si shirataki menangnya karena dia juga dari segi kalori ya lebih rendah harusnya. Iya, betul. Terus dia juga punya serat nih gitu karena tadi dari segi glukomanan. Iya, betul. Oke. Sedangkan kalau si beras merah berarti kelebihannya dia adalah dia pertama dari segi serat juga oke gitu ya. Ada juga karena masih ada sekam dan vitamin mineralnya gitu masih banyak. Iya. Oke. Thank you banget Kak Putri untuk dampak kesehatannya ini, terbuka banget ya jadinya teman-teman tentang nutrisinya apa aja dan dampak kesehatannya. Nah mungkin nih yang terakhir aku pengen minta Kak Putri mungkin bisa share ke teman-teman tentang tips and trick untuk membaca nih, kalau misalnya di kemasan-kemasan makanan itu kan banyak kayak nutrition fact kayak tadi nih contohnya di beras shirataki ini itu juga ada nutrition fact gitu, ngebaca serat pangan, komposisi dan lain-lainnya. Mungkin Kak Putri punya tips and trick buat teman-teman kalau misalnya dia ngebaca terus dia misalnya punya concern nih, aku punya masalah kesehatan atau aku mau mengurangi kalori, mau mengurangi gula dan lain-lainnya, aku harus kayak gimana sih ngebaca nutrition fact itu?
Oke, ya tips dari aku yang pertama, mungkin teman-teman kalau misalnya ngelihat nutrition fact selalu lihat kalori, tapi jangan lupa juga lihat kandungan gula, garam, dan lemak. Jadi kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu gula, garam, minyak, GGM. Nah kalau misalnya dari makanan, biasanya kita pakai prinsip 4-1-5. Jadi kalau gula itu sehari maksimal 4 sendok makan, kalau garam maksimal 1 sendok makan sehari, kalau minyak sehari maksimal 5 sendok makan. Nah tapi kalau misalnya udah dalam bentuk nutrition fact, biasanya kan dia dalam gramasi nih, miligram, gram itu berapa. Jadi kalau misalnya gula sehari maksimal 30-50 gram gula untuk anak-anak maupun orang dewasa. Terus kalau misalnya garam sehari itu maksimal 2 gram. Jadi kalau misalnya natrium ya, kalau misalnya teman-teman lihat di nutrition fact itu dia namanya natrium, biasanya dia gramasinya dalam miligram. Jadi tinggal lihat aja, oh ini 135 miligram, ini 1000 miligram masih cukup nih untuk aku konsumsi gitu. Terus kalau minyak dalam sehari ya tadi yang 5 sendok makan ya tinggal diukur aja. Terus kalau misalnya di nutrition fact, kadang orang tuh suka bingung ininya kali ya, cara terus ini sajian segini maksudnya segini buat 1 bungkus gitu kan biasanya. Nah nanti jadi teman-teman tuh gampangnya tinggal lihat aja di informasi nilai gizi ada takaran saji. Kalau misalnya di dalam 1 bungkus nasi shirataki ini, beras shirataki ini dengan beratnya dia 250 gram, ternyata sajian perkemasan yang dianjurkan itu adalah 3 sajian. Jadi 1 250 gram ini bisa untuk 3 kali makan, 3 kali dimasak lah ya istilahnya. Nah 1 kali masaknya ternyata itu adalah 11 sendok makan gitu. Nah nanti berarti kandungan gizi sini ada energi 360 kilokalori sebelum dimasak, yaitu untuk 11 sendok makan yang sudah diambil dari bungkus ini. Nanti kalau sesudah dimasak pengen tahu berapa sih kalorinya, nah ini bisa dilihat ada 70 kilokalori kalau kamu menghabiskan 11 sendok makan si nasi shirataki ini sendirian. Kalau misalnya dibagi-bagi, aku makan bareng sama Jackie gitu ya, sama teman-teman yang lain, ya udah tinggal dibagi aja. Berarti tadi 11 sendok makan, oh aku makannya cuma 2 sendok makan, which is kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. 2 sendok makan, Jackie misalnya 3 sendok makan gitu, berarti aku hanya mendapatkan sekitar 20 atau 30 kilokalori dari si shirataki tadi. Nanti ke bawah-bawahnya tinggal menyesuaikan aja, berarti yang kandungan lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, gula, serat, kemudian ada kalsium, zat besi juga di sini katanya. Terus ada garam atau natriumnya juga berapa gitu. Tapi kalau misalnya memasaknya kurang dari takaran saji yang direkomendasikan oleh bungkusnya ini, ya berarti tinggal dikurangi aja gitu. Oke, thank you banget ya Kak Putri, ini penjelasannya benar-benar komprehensif, lengkap banget dan mudah dicerna ya. Semoga teman-teman juga bisa nih waktu nanti di rumah, mungkin kalau teman-teman punya apapun ya, apapun yang ada nutrition fact-nya, lihat di kemasannya di bagian belakang di bawah komposisi itu bisa dibaca semua tuh ya, kayak dari kalorinya gitu ya. Terus nanti kalau mau tahu tadi ada apa, GGM, gula, betul, garam, minyak. Iya, ya, bisa dilihat kandungan gulanya. Di sini mungkin tulisannya lemak ya kalau untuk yang minyak ya. Iya. Lemak, lalu ada garamnya juga ya. Oke, bisa dilihat juga tuh seberapa banyak. Jadi kalau misalnya aku pengen ngurangin gula nih atau garamnya, aku tinggal lihat aja ya berapa. Iya. Dan yang perlu dilihat itu tadi yang menarik dari Kak Putri adalah lihat porsinya ya, sajiannya. Iya. Karena bisa jadi gramasi yang di depan sama yang di sajian ini berbeda gitu ya. Iya, betul. Oke. Tadi Kak Putri udah ngejelasin dari segi nutrition fact-nya, terutama fakta-fakta tentang gizinya dari beras shirataki dan juga beras merah. Mungkin ada pesan nih ke teman-teman gitu ya untuk pemilihannya gitu, buat teman-teman yang mungkin mau diet sehat dan lain-lainnya harus seperti apa nih untuk kedua makanan ini. Oke, pesan dari aku pokoknya jangan takut makan, karena makan itu wajib ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin diet menurunkan berat badan, bukan berarti kalian gak makan atau makan nasi tapi cuma 1-2 sendok makan aja, enggak. Nanti kalian gak bisa punya energi untuk bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Jadi apapun beras yang pada akhirnya nanti kalian pilih, mau beras putih, stay di beras putih, mau beras merah atau beras shirataki sekalipun, silahkan. Tapi yang jelas perhatikan porsinya. Dan sekali lagi yang kayak tadi aku udah bilang juga, kalau beras merah ini keunggulannya memang dia kalorinya lebih sedikit daripada si beras putih, cuma seratnya lebih banyak daripada beras putih. Nah, tapi dia memiliki kandungan vitamin dan mineral yang banyak. Berbeda dengan beras shirataki yang kandungan kalorinya memang benar-benar sedikit, almost zero calorie.
kalori, tapi vitamin dan mineralnya juga masih dipertanyakan nih ya. Banyak penelitian yang masih mengolah si beras shirataki ini. Jadi tinggal tergantung pemilihan teman-teman kemana. Mau fokus di healthy calorie atau mengurangkan kalori, ya mungkin jatuhnya ke beras shirataki. Atau kalau misalnya mau fokus, yaudah deh pengen meningkatkan serat aja tapi tetap dapat vitamin dan mineral, ya silahkan konsumsi beras merah. Atau udahlah Kak, aku nggak muluk-muluk ya, yang penting aku makan sehat sesuai dengan semestinya, ya udah nggak apa-apa beras putih, tapi diperhatikan porsinya jangan terlalu banyak. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, thank you banget Kak Putri. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk perhatikan porsinya apapun beras yang dipilih. Kita akhirin ya si video ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.